Chairil Anwar terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia modern. Peranan Chairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia membuatnya terkenal, dan berkat jasanya yaitu melakukan pembaharuan puisi Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi serta karya lainnya. Chairil lahir dan dibesarkan di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1922 sebelum pindah ke kota Batavia yang sekarang Jakarta dengan ibunya pada tahun 1940 di mana dia mulai menggeluti dunia sastra. Orang tua Chairil Anwar berasal dari Payakumbuh. Ayahnya bernama Tulus bin Haji Manan yang bekerja sebagai amtenar pada zaman Belanda dan menjadi Bupati Rengat pada zaman Republik tahun 1948. Ibunya bernama Saleha yang dipanggil Mak Leha. Chairil Anwar mengenyam pendidikan dasarnya di sekolah dasar pada masa Belanda, yaitu Neutrale Hollands Inlandse School atau HIS di Medan. Setelah tamat dari HIS, Chairil Anwar meneruskan pendidikannya ke Mir Uitgebreit Lager Onderwijs atau MULO. Dia hanya masuk kelas 1. Selanjutnya, ia pindah ke Jakarta dan masuk kembali ke MULO di Jakarta. Chairil Anwar hanya dapat mengikuti MULO sampai kelas 2. Setelah itu, Chairil Anwar belajar sendiri. Dia giat belajar bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, sehingga akhirnya ia dapat membaca dan mempelajari karya sastra dunia yang ditulis dalam bahasa-bahasa asing itu. Chairil Anwar hanya seorang penyair dan hidup dengan penyair. Dia mendapatkan uang dari hasil menulis sajak. Dia bekerja menjadi redaktur majalah Gema Suasana. Namun karena merasa tidak puas, ia mengundurkan diri kemudian bekerja sebagai redaktur di majalah Siasat sebagai pengasuh rubrik kebudayaan Gelanggang. Menurut penuturan Nini Turaiza, ayahnya itu amat keras dalam mendidik anak. Ketika Chairil ke Jakarta, ayahnya menegaskan bahwa dia akan membiayai sekolahnya. Hamka pernah bertemu dengan ayah Chairil, dan Hamka mengatakan bahwa Chairil telah menjadi orang besar sebagai penyair. Mendengarkan hal itu, ayah Chairil menitikkan air mata karena bangga dan terharu. Chairil Anwar kawin dengan Hapsah, seorang putri Haji Wiriarjo pada tanggal 6 September 1946 di Kerawang. Sebelum itu, Chairil pernah jatuh cinta kepada seorang gadis Jawa yang bernama Sumirat. Akan tetapi, orang tua Sumirat tidak menyetujui perkawinan Sumirat dengan Chairil karena Chairil tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dari perkawinannya dengan Hapsah, Chairil Anwar dikaruniai seorang anak yang bernama Eva Wani Alisa, dipanggil Eva. Anaknya itu lahir pada tanggal 17 Juni 1947. Chairil Anwar akhirnya bercerai dengan Hapsah tanpa diketahui sebabnya. Eva dibawa oleh Hapsah dan pada usia 8 tahun baru Eva mengetahui bahwa Chairil Anwar itu ayahnya. Pengalaman menulis Chairil Anwar dimulai pada tahun 1942 ketika ia mencipta sebuah sajak yang berjudul Nisan. Dia menulis sampai dengan akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1949. Pada tahun 1949 itu ia menghasilkan 6 buah sajak, yaitu Mirat Muda, Chairil Muda, Buat Nyonya N, Aku Berkisar Antara Mereka, Yang Terhempas dan Yang Luput, Derai-derai cemara, dan Aku Berada Kembali. Istrinya, Hapsah, mengatakan bahwa jika Chairil Anwar berada di rumah, tidak ada lain yang diperbuatnya kecuali membaca. Sampai di meja makan pun, ia membawa buku, menyuap nasi sambil membaca. Di tempat tidur juga begitu, ia selalu membaca sajak-sajak dan berusaha memberikan pengertian. Tidak hanya menciptakan karya-karya baru, ia menerjemahkan sajak-sajak sastrawan asing. Dia menyalin dan menerjemahkan berbagai sajak dari luar negeri. Selain itu, sajak-sajaknya telah banyak diterjemahkan juga ke dalam beberapa bahasa asing. Paling awal adalah Dolf Verspoor yang menerjemahkan sejumlah sajak Chairil Anwar ke dalam bahasa Belanda. Selama 6,5 tahun, sejak tahun 1942 sampai 1949, Chairil Anwar telah menghasilkan 71 buah sajak asli, 2 buah sajak saduran, 10 sajak terjemahan,
6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Dalam perjalanan karirnya sebagai penyair, Chairil Anwar tidak sedikit mendapat tantangan. Dia mendapat tantangan dari Sultan Takdir Ali Shah Bana. Ketika Sultan Takdir Ali Shah Bana menolak penerbitan sajak Chairil di Pujangga Baru. Namun, Sultan Takdir Ali Shah Bana akhirnya mengakui kebesaran Chairil dan menyebut sajak-sajak Chairil sebagai sambal pedas yang menikmatkan. Ada juga kelompok yang menyebutkan Chairil Anwar sebagai plagiator atas beberapa karya penyair Amerika, Belanda, dan Cina. Chairil Anwar menjalankan hidupnya hanya seorang penyair dan hidup dengan menyair, menciptakan karya-karya sastra yang membangunkan puisi Indonesia modern. Pada tanggal 23 April 1949, ia dirawat di CBZ atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena sakit paru-paru. Pada tanggal 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal dunia pada pukul 14.30. Jenazahnya dimakamkan pada tanggal 29 April 1949 di Pemakaman Umum Karet, Jakarta Selatan dengan memperoleh perhatian besar dari masyarakat.